kawan-kawan masyarakat sipil. Salam hormat, salam ta'zim. Ketemu lagi di kanal ini. Malam ini luar biasa karena ketemu sama orang yang super sibuk. Sok sibuk gitu. Ini ternyata tokoh ya, Mas Hermas ini. Terima kasih Mas Hermas sudah menyediakan waktu di sela kesibukan. Ini lagi transit di Pontianak lalu kita cegat. Setelah sekian lama kita janjian ya. Setelah sekian lama betul. Oke. Nah, lagi sibuk apa nih Mas Bro Hermas nih? Ya seperti biasalah. Sudah mentasbihkan diri sebagai aktivis ya. Sibuk ngurusin orang, sibuk mikirin orang. Sok-sok sibuk peka terhadap macam-macam gitu. Tapi kan fokusnya tetap di isu lingkungan ya. Karena kalau saya iseng tadi browsing namanya Mas Hermas, ini ternyata namanya agak unik ya menurut paling nggak telinga saya. Hermas Rintik Maring. Ini kalau boleh sedikit dijelaskan dari kosakata bahasa mana nih Mas Hermas? Kalau Hermas itu menurut cerita almarhum bapak saya itu dia mau merujuk ke dewa Yunani. Oke. Supaya kalau zaman dulu paradigma orang di kami itu anak laki-laki harus banyak merantau. Jadi dewa Hermes itu sebenarnya kan dewa perantau, dewa pelancong. Jadi niatnya bapak itu pengen supaya anaknya melancong kemana-mana gitu. Dan kejadian akhirnya. Dan kejadian gitu ya. Jadi Bang Toyib. Oke. Rintik Maring itu sendiri marga ya nama keluarga. Oke. Marga dari daerah Kapuasulu. Dari Kapuasulu. Oke. Dayak Taman gitu ya. Oke. Dayak karena di Kapuasulu itu ada 21 kelompok suku Dayak. Dengan ragam budaya, ragam bahasa, termasuk ragam nama gitu ya. Oke, dan tapi semuanya sekarang masih eksis kan? Maksudnya kan di banyak diskusi kita mulai mendengar beberapa bahasa lokal itu sudah mulai tergerus gitu. Iya, itu memang nggak bisa dipungkiri gitu Mas ya. Termasuk di kelompok saya yang disebut-sebut sebagai kelompok masyarakat yang sangat ketat dengan budayanya juga sudah mulai. Oke. Salah satu contoh yang di depan Mas ini sudah mulai ke Inggris-Inggrisan gitu ya, ke ini. Oke, jadi kalau ngomong udah nggak bisa dibedain mana orang Kapuasulu, mana anak Jakarta Selatan gitu. Betul. Oke. Nah tapi apakah karena memang pengalaman di Kapuasulu ya, Mas Hermas ini kemudian mentasbihkan dirinya nyemplung di isu lingkungan, khususnya kalau saya baca-baca di berita online yang mengcapture aktivitas Mas Hermas ini lebih banyak ke ekoturism. Gimana ceritanya Mas? Ya, dulu kan ini Mas memang banyak berkecimpung di dunia turisme. Okay. Tapi 3 tahun belakangan itu sudah mulai nyampur lagi ke isu-isu sosial lingkungan. Sosialnya ada lingkungannya. Oke. Ya, ya mengapa demikian? Pertama mungkin ya karena balik kampung gitu ya. Kalau dulu mungkin tinggal di Jakarta ya mungkin jadi apalah gitu ya. Tapi karena balik kampung, aktivitasnya di sana ya sekitar itu. Kemudian pada waktu gak balik itu kan illegal logging sangat marak gitu ya. Ya sementara dari sisi lingkungan kita semua paham, tetapi dari segi sosial kondisi-kondisi di masyarakat juga mulai berubah gitu ya. Masuknya banyak gaya, banyak cara, banyak budaya gitu ya. Oke. Sedikit-sedikit menggeser gitu. Nah ini yang menjadi concern ya. Iya, bukan juga sih kok bisa kayak gini gitu. Sementara waktu itu tidak banyak anak lokal
yang mau terjun di dunia seperti itu, karena itu kan dunia tidak populis. Waktu itu kalau sudah sekolah keluar kemudian pulang ya harus PNS. Oke. Jalurnya ke sana ya? Jalurnya harus ke situ. Oke. Jadi PNS itu masih menjadi profesi yang populer ya, menjadi idola ya? Iya, betul. Oke. Jadi Mas Hermas ini termasuk orang yang ngambil jalur off stream ya? Bukan mainstream. Jalur yang sesat di jalan yang sebenarnya gitu. Oke, nah kalau di isu lingkungan khususnya kaitannya sama masyarakat adat ya, karena saya sekilas juga saya lihat Mas Hermas juga bersinggungan dengan teman-teman aman ya. Ya, apa sekarang isu yang menjadi fokus yang masih menjadi perhatian yang memang harus direspon oleh banyak orang, atau sebetulnya isunya dari dulu itu saja tapi memang tidak ada respon yang cukup konkret dari stakeholder yang lain khususnya di pengambil kebijakan, atau gimana petanya Mas? Percis sebenarnya Mas, isunya belum jauh bergeser dari yang dulu-dulu gitu ya. Okay. Kondisi di lapangan itu di masyarakat kita pertama soal bagaimana bukan saja memberikan hak terhadap wilayahnya mereka, gitu ya, tetapi juga memberikan knowledge, gitu ya, memberikan pemahaman, menguatkan pemahaman persisnya, bukan memberikan, gitu ya, memperkuat pemahaman, mengembalikan traditional knowledge kan, jadi kayak jadi pengetahuan tradisional gitu ya, sama kearifan lokal, pengelolaan kawasan mereka. Nah ini yang dua hal ini yang menurut saya sampai hari ini masih membutuhkan masyarakat, karena even sekarang bicara perhutanan sosial gitu ya, wilayah adat, hutan adat sepertinya belum terlalu tuntas di kita. Maksudnya belum tuntas adalah kita masih secara pragmatis berpikir wilayah adat dan hutan adat itu masih cukup di skala mendapatkan hak. Padahal sebenarnya esensinya adalah bagaimana mengelola hak itu, gitu ya. Sehingga sustainability, kemudian fairness, gitu ya, keadilan, sehingga masyarakat bisa terus mendapatkan di situ generasi demi generasi, kemudian juga semua level. Bukan hanya para pemimpin, bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang kaya gitu ya, tapi semua level masyarakat juga bisa menikmati hak-hak dari atas wilayah yang sudah mereka dapat. Oke. Nah ini yang jadi menarik ya Pak Mas Hermas. Saya juga sedang belajar isu perubahan iklim ya. Nah Mas Hermas juga kan sudah lama di isu itu dan juga mengenyam pendidikan di luar sana. Refleksi saya pribadi itu kemudian merujuk pada satu kesimpulan sementara bahwa sebetulnya kearifan lokal yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu sebetulnya jauh lebih quote and quote ya, sesuai dengan pandangan-pandangan yang sekarang berkembang terkait dengan bagaimana mendorong perubahan pola perilaku masyarakat ya, manusia untuk mencegah kerusakan alam. Menurut Mas Hermas gimana? Ya sebenarnya betul Mas, ada tradisi-tradisi gitu ya, harmonisasi antara manusia dan alam. Nah ini kan sebenarnya sejak dahulu sudah diturunkan, sudah dipraktekkan. Cuman lagi-lagi, tapi ini disclaimer dulu ya, bukan artinya anti civilization gitu, anti teknologi. Tapi peradaban ini yang kemudian menggeser paradigma bahwa ya sepertinya kalau kita selalu di alam gitu ya, desa kita tidak berkembang, tidak ada bank, tidak ada hotel, itu kayaknya kita nggak maju. Ya. Jadi ini yang secara tidak langsung, termasuk di kita generasi yang belum sadar amat sih, masih setengah sadar gitu, itu juga mulai muncul gitu. Wah kayaknya gue mati deh kalau nggak ada internet nih. Ya. Gitu. Oke. Yang gitu. Oke.
Nah, apakah isu-isu ini kemudian menjadi concern? Kalau saya tidak salah kan Mas Hermas juga aktif di sebuah institusi yang namanya Kompa KH ya? Iya, Kompak. Boleh dijelaskan sedikit nggak Mas? Sebetulnya apa lembaga ini? Kalau lembaga itu dulu tahun 2005 kita coba bangun dengan dasar pikir bahwa Kapuas Hulu itu kan disebut-sebut lebih dari separuh wilayahnya kawasan hutan. Yang punya kelompok Dayak katanya 21 yang sudah diidentifikasi dengan 21 budaya gitu. Nah, artinya kami berusaha waktu itu mencoba mencarikan industri atau bisnis yang sinergi dengan upaya-upaya perlindungan alam dan budaya itu. Ada ya, Mas? Yang terpikir tourism. Oh, oke. Terpikir tourism. Nah, oleh karena itu Kompak itu kan singkatan dari Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu. Nah, jadi kita pengen mendorong bagaimana community based tourism. Kemudian kita coba develop bagaimana kawasan hutan itu menjadi atraksi. Dan budaya dan keseharian masyarakat itu menjadi atraksi. Demikian akan semakin meningkat interest komunitas atau masyarakat terhadap alamnya, terhadap budayanya, terhadap sosialnya, sehingga secara tidak langsung mereka akan juga ikut memproteksi atau mempertahankan. Itu sih konsepsi dasarnya waktu itu. Apa istilahnya, bukan konsepsi dasar ya, pikiran liar lah lebih tepat. Tapi saya kira ini menarik ya Mas, karena di beberapa gerakan kan juga sebetulnya khususnya di isu ini ya, perubahan iklim ini kan memang salah satu yang muncul adalah misalnya masuk dari kerajinan tangan atau handicraft yang memang dia berdasar atau berasal dari tumbuhan tertentu. Nah, untuk mempreserve, gitu bahasa Inggrisnya itu, untuk mengkonservasi tumbuhan itu yang menjadi bahan dasar dari handicraft itu perlu satu ekosistem hutan tertentu. Akhirnya kan kemudian isunya handicraft, tapi sebetulnya tujuannya adalah efek sampingnya adalah kemudian hutannya terpelihara. Nah, saya kira ini sejalan dengan apa yang tadi Mas Hermas pikirkan kan. Sebetulnya ketika masyarakat dasar pikir awalnya kan masyarakat kemudian mengenal dirinya sendiri, masyarakat mengenal bahwa lingkungannya itu juga sesuatu yang menarik. Lalu kemudian dia juga mau punya kesadaran kemudian mau ikut menjaganya. Saya kira ini satu pikiran yang cukup valid menurut saya si Mas Herman. Karena tourism itu Mas Danar, tourism itu kan sebenarnya kita pikirkan waktu itu spektrumnya cukup luas gitu ya. Betul. Tidak hanya bagaimana memperlihatkan keindahan alamnya, tidak hanya memperlihatkan keunikan budayanya gitu atau keunikan kesehariannya, tapi juga bisa menjadi media untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, menjadi handicraft tadi, atau bahkan menjadi knowledge sharing, gitu ya. Bagaimana misalnya kearifan lokal, kemudian local knowledge-nya juga bisa tertransfer keluar, dan kemudian informasi dari luar juga bisa masuk ke masyarakat, which is itu masih waktu itu masih sangat terbatas informasi masuk gitu. Memang waktu itu kerjanya agak gila Mas. Pada tahun 2005 itu kebayang pesawat nggak ada ke Kapuas Hulu. Masih 24 jam. Orang bilang itu gila itu. Si Hermas itu gila itu. Nggak mungkin kita wisata mau datang ke Kapuas Hulu. Tapi bukankah memang dunia ini berubah oleh orang-orang gila ya, orang-orang yang punya pikiran liar dan kemudian punya keyakinan dan punya semangat untuk mewujudkan kegilaannya itu. Ya, untungnya saya benar-benar gila Mas. Sama omongan orang. Iya. Nah sekarang apa yang terjadi Mas dengan idealisasi dengan motivasi awal tadi? Saya tidak berani bilang bahwa tourism
berjalan ya, atau sukses. Tapi at least saya pikir tourism itu menjadi isu yang agak sedikit terdistribusi di hampir kepala semua orang, mulai dari pemerintah sampai tingkat masyarakat. Nah, karena kalau ukuran suksesnya kan nanti beda, ukuran sukses saya sama ukuran suksesnya Mas Danar atau suksesnya lain. Tetapi setidaknya menurut saya yang bisa diukur adalah kalau sekarang di Kapuas Hulu kita ngomong pariwisata, hampir semua level, baik itu masyarakat, pemerintah maupun apalagi lah kita yang sosok mikir gini, nyambung gitu loh. Iya. Nah itu menurut saya kalau boleh dibilang ya hasil kegilaan itu tadi. Ya. Apalagi kemudian sosial media sekarang cukup memudahkan ya berbagi informasi tentang di mana ada potensi wisata baru dan ya mungkin masuknya sepanjang dia Instagramable gitu pasti diburu semua. Meskipun memang masih ada tantangan Mas, lagi-lagi memang soal paradigma umum gitu ya, bahwa pariwisata itu masih di tingkat, kalau dalam itu masih tingkat fisik gitu ya. Esensi yang sebenarnya. Misalnya ada air terjun ya nanti berbondong-bondong ke sana bikin panggung hiburan, udah selesai. Padahal kan yang kita pengen betul-betul dorong bagaimana pariwisata itu punya quality. Ya. Jadi quality-nya itu bukan hanya soal bagaimana uang mengalir ke situ, tapi bagaimana soal competitiveness-nya, comparativeness-nya, termasuk juga soal bagaimana sustainability sebenarnya. Ya, betul. Dan saya kira juga yang tidak kalah penting adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Betul. Tapi kan kalau dalam satu konsepsi yang agak religius mungkin itu adalah tadabbur alam misalnya gitu ya. Kan sebetulnya konsepsinya kan tidak sekedar menikmati keindahan tapi juga satu refleksi nilai bahwa iya kita bagian daripadanya dan kemudian mari kita sama-sama jaga, kira-kira gitu ya Mas ya. Betul. Saya kemarin sempat ngobrol intens dengan teman-teman di forum CSO Kapuas Hulu. Terkait dengan apa sih esensi hutan bagi masyarakat gitu. Kalau saya coba refleksi dari komunitas saya saja misalnya, saya tidak berani mewakili semua komunitas gitu, tapi komunitas di mana saya tinggal, kita punya terekam betul di benak saya degradasi menjauhnya kita dari kawasan hutan. Nah, esensi hutan bagi kami sebenarnya itu saya bilang kemarin itu supermarket. Jadi teman-teman nanya, loh kok supermarket itu bisa dihabisin dong? Enggak, siapa bilang ada konsumen yang ngabisin supermarket? Gitu ya. Artinya kita bisa dapat apapun dari situ, tapi kita akan membiarkan itu terus ada. Gitu. Ya. Jadi semua ada di situ. Gitu. Nah supaya tetap ada, anak kita besok masih bisa beli es krim di situ, tentu kita nggak boleh dong bongkarin supermarket itu gitu. Iya. Itu yang kemarin jadi bahan diskusi karena kan Mas Danar pasti tahu lah, hutan itu kan sampai hari ini masih diparadigmakan tegakkan pohon-pohon gitu ya. Bentuknya masih fisik. Padahal esensi hutan itu adalah tidak jauh seperti rumah. Di dalamnya ada kehidupan, di dalamnya juga ada sumber yang bisa menghidupi kita. Gitu. Ya, sepakat. Ya, dalam banyak hal itu kemudian jadi conflicting gitu ya. Misalnya kalau teman-teman yang mendampingi katakanlah komunitas masyarakat yang ada di kawasan hutan lindung misalnya, itu kan kemudian nanti persoalan membangun infrastruktur distribusi dan seterusnya itu kan kemudian terkendala sama kebijakan ya Mas, karena hutan lindung nggak boleh dong sebenarnya dieksploitasi, oleh karena itu nggak boleh ada infrastruktur jalan ke situ misalnya gitu kan, beberapa hal yang nampak lah ya di permukaan akibat mungkin yang tadi Mas Hermas sampaikan. Nah kalau tadi Mas Hermas sudah menyebut soal koalisi atau jaringan CSO di Kapuas Hulu. Kalau saya nggak salah namanya formasi. Betul. Nah itu sebetulnya apa sih Mas, mau ngapain gitu teman-teman berjejaring, teman-teman membuat sebuah network di Kapuas Hulu?
Ya ini sama persis dengan ide waktu 2005 gitu ya. Ya juga gitu. Oke. Ya, jadi ide gila karena gini, tahun lalu itu kita semua melihat bahwa setidaknya ada 24 NGO itu di Kapuas Hulu. Oke. Isunya tuh tidak jauh-jauh beda gitu ya. Isu sosial, isu lingkungan, isu sosial, isu lingkungan. Sosial dalam artian ada ekonominya juga di situ. Gitu ya. Nah kemudian ada tendensi kita itu asik sendiri dengan kerjaan sendiri gitu. Ya, jadi senggolan juga enggak teguran gitu istilahnya gitu ya. Sementara kita getol betul yang ngeritik. Ya. Apa namanya kementerian lembaga pemerintah daerah itu silo jalan. Iya, kita nggak boleh silo, kita harus inklusif gitu ya. Sementara kadang-kadang kita juga eksklusif gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah mulai muncul diskusi tentang ya NGO ini kayaknya kerja sendiri deh. Kita kemana, NGO-nya kemana. Okay. Nah, itu kemudian ya melalui warung kopi ngobrol dengan teman-teman, kayaknya perlu deh kita bikin salah satu koalisi. Yang pertama tentu menjadi media untuk sharing gitu ya, saling menguatkan. Kemudian termasuk media saling mengingatkan. Kira ya cobalah teman-teman NGO juga integrated lah dengan pemerintah. Nah kemudian di antara kita juga ya kita saling senggol lah, saling sapa gitu. Nah juga adalah koalisi ini diharapkan menjadi sebuah collective action gitu ya. Dalam kegiatan advokasi, khususnya advokasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas. Karena kalau istilahnya kita sendiri-sendiri, ya sama aja gitu loh. Tujuannya kan semuanya sama itu. Iya. Pembangunan berkelanjutan semua, cuma cara aja beda-beda. Oke. Nah, sekarang apa Mas agendanya teman-teman di jaringan CSO di Kapuas Hulu ini? Kemarin memang kita mengawal isu RPJMD. Sekarang saya pengen melakukan diskusi dengan teman-teman pengawalan revisi RT/RWK. Nah ini yang juga tidak kalah penting karena esensi pembangunan sebuah wilayah itu kan di dua itu gitu ya. Rencana tata ruangnya, kemudian di RPJMD-nya. Kalau respon dari pemerintah daerahnya sendiri gimana, Mas? Pada prinsipnya pemerintah daerah di Kapuas Hulu itu kan sudah cukup familiar dengan NGO gitu ya. Nah, tinggal sebenarnya NGO ini mau lebih aktif engagement ke pemerintahnya gitu ya. Itu aja sebenarnya ininya. Nah, salah satu contoh misalnya di kemarin di diskusi rencana revisi tata ruang itu ya diundangin NGO itu gitu ya, termasuk beberapa NGO yang dianggap potensial untuk mensupport untuk menjadi bagian dari tim teknis perubahan tata ruang itu. Oke. Artinya sebetulnya model kolaborasi itu jalan ya kalau di Kapuas Hulu ya. Kan seringkali kita itu pada level berdebat di metode apa yang paling dirasakan benar gitu ya. Kan biasanya yang paling sering berhadapan tuh kan satu yang pengennya watchdog, satu yang pengennya misalnya kolaborasi. Nah, kalau di Kapuas Hulu masih adakah perdebatan itu atau sebetulnya kita sudah cukup dewasa lah untuk sama-sama menghormati pilihan metode masing-masing lembaga. Mas Danar ini mancing aja nih. Iya. Bukan civil society namanya kalau tidak memperdebatkan apapun gitu ya. Jadi termasuk sebenarnya metodologi atau pendekatan yang diambil itu masih diskusi gitu ya. Meskipun
diskusinya tidak setajam dulu gitu ya. Artinya mulai soal diskusi melebur gitu, mengintegrasikan. Metode ini kayaknya bagus, metode ini kayaknya bagus. Jadi mengawinkan berbagai macam metode untuk menjadi sebuah action gitu. Artinya ada kedewasaan, ada kemajuan lah ya, Mas. Maksudnya gini, seringkali kan kita merasa lelah kalau kita kok berdebatnya di level metode ya, bukan padahal sebenarnya kita sudah sepakat nih, di tujuan tuh sama gitu. Nah kalau tujuannya sama kan, metode itu sesuatu yang tidak terlalu ya dia kan fleksibel ya. Kalau menurut kita metodenya kurang efektif ya kita harus ubah. Kita cari lagi sesuatu yang lebih efektif. Kan kira-kira begitu ya meletakkan metode itu. Jadi sehingga kenapa kita harus berdebat di sisi metode gitu. Betul. Karena metode ini kan satu hal yang sifatnya ya jembatan menuju apa yang mau kita capai gitu kan ya. Alat saja gitu ya. Ya, alat saja. Jadi saya kira sebuah kemajuan lah kalau misalnya teman-teman sudah agak lebih rileks mendiskusikan itu, bahkan sudah sampai level mau membandingkan berbagai metode dan kemudian dipilih mana yang lebih efektif. Kalau meletakkan, nah ini situasi masyarakat, civil society, pemerintah pusat maupun daerah, lalu kemudian kita letakkan isu tadi ya, isu lingkungan, isu ekoturism, isu kebencanaan, isu perubahan iklim gitu. Nah, seberapa progres yang bisa kita lihat Mas Hermas di situ? Lagi-lagi saya worry terkait ukuran gitu ya. Kalau saya bilang 50% nanti metodologi lagi apa nih? Alatnya apa gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan kita refleksi jadi sangat subjektif pun sah-sah aja Mas. Ya. Tetapi memang gini ya, bicara sosial lingkungan ini kan mikanya sangat tinggi gitu ya. Oke. Apalagi kalau diskursus ini kecampur dengan politik ya. Nah ini kan jadi semakin kusut gitu ya. Ya. Ya kejadian-kejadian dalam 1 tahun terakhir misalnya di Kapuas Hulu dengan 3 kali banjir, hari ini banjir lagi katanya, cuman nggak yang kemarin. Itu sebenarnya bisa menjadi refleksi bagi kita, bagi semua pihak gitu ya. Benar tidak yang kita gaung-gaungkan kabupaten label kabupaten konservasi itu sudah implement prinsip-prinsip, nggak usahlah prinsip-prinsip yang terlalu hardcore konservasi, tapi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak sedikit kemudian teman-teman NGO di luar dalam tanda kutip mengkritisi, nggak operasional itu kabupaten konservasimu gitu. Tapi kan makanya saya agak sulit juga kalau bicara seperti apa progresnya. Diskusinya sih sudah jalan gitu ya. Tetapi memang implementasinya Mas Denner pasti tahu banyaklah variabelnya yang harus ini kan. Ya, nah ini juga sebetulnya pertanyaan bagi saya pribadi juga sih Mas. Karena gini, kadang kita suka bingung ya memahaminya. Ini kan bukti itu sudah di depan mata ya, baik global maupun di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ada COVID, ada yang namanya pemanasan global itu faktual betul kan, gitu. Semua bukti bisa kita cari. Yang paling dekat ya seperti dari Mas Hermas tadi sampaikan ya, banjir, tanah longsor, beberapa misalnya gempa, erupsi, berapi, meskipun itu tidak, kalau gunung berapi mungkin tidak langsung berhubungan ya dengan
apa namanya perubahan iklim. Nah, tapi apa namanya ini semua tidak dipandang sebagai satu pesan dari alam bahwa kita harus segera bergerak gitu. Nah, seperti yang tadi Mas Hermas sampaikan kan, kalau mau ngomong progres kayaknya bingung deh. Kira-kira persentasenya berapa ya gitu. Nah, Mas Hermas kan sudah cukup panjang ya perjalanannya di isu ini. Nah, jadi kira-kira agenda apa yang secara bareng-bareng kita harus dorong ini, Mas, ya, agar ya paling tidak kita sedikit lebih maju melangkah, ada progres yang lebih lumayan kelihatan gitu, Mas. Saya pikir kita memang harus masih memperkuat advokasi terkait kebijakan yang pro lingkungan. Ya. Kadang-kadang kan kebijakan itu ada, tetapi tidak cukup. Kebijakan itu ada, tetapi tidak ada turunan teknis, gitu ya. Sehingga implementasinya susah. Nah, yang kedua memang menurut saya pribadi kita harus masih terus bergerilya soal membangun paradigma dan konsepsi berpikir bahwa seperti yang Mas Danar sampaikan, pertanda alam itu sudah sangat jelas, ya, gitu. Apa iya kita masih terlena dengan pola pikir kita yang sangat konsumtif, yang sangat praktik, pragmatis, gitu. Bahwa ya kalau kita lihat pohon itu kita udah langsung hitung kubikasi, kemudian hitung uang gitu ya. Kalau kita lihat air kita udah hitung, di situ ada emas, kemudian kita udah hitung gramnya gitu. Ya, eksploitatif ya. Pola hidup konsumtif itu kemudian pada akhirnya jadi eksploitatif. Oke. Nah, apakah Mas Hermas melihat ini juga posisi pendidikan yang penting ya? Maksudnya gini, kadang saya merasa bahwa nenek moyang kita itu punya nilai yang bagus ya, tapi sorry itu saya agak simplistis, kita atas nama pendidikan modern kemudian sedikit demi sedikit menggeser itu, dan sekarang hari ini kita jadi informasikan dikasih tahu diperingatkan gitu oleh scholar-scholar dari barat bahwa nenek moyang lo tuh sebenarnya benar. Gimana nih Mas Hermas? Iya, itu tadi kadang-kadang kan kita itu sadar atau tidak kita masuk pada sebuah nggak tahu apakah tepat atau tidak, sebuah rezim atau sebuah situasi bahwa nggak keren deh kalau masih mikirin zaman lalu, nggak keren deh kalau jadi konservasionis gitu ya. Nggak keren deh kalau ngomongin masyarakat adat gitu. Harusnya lu ngomongin teknologi 5G gitu kan, industri 4.1 berapa lah gitu. Nah, termasuk satu sebenarnya Mas Danar, saya nggak tahu juga apa metodologi yang tepat, bahwa kita ini sebagai masyarakat, sebagai negara gitu ya, kadang-kadang belum terlalu jujur gitu ya. Belum terlalu jujur, yang saya maksud adalah bahwa kita itu kadang-kadang tidak cukup berani dan cukup lugas menyampaikan kondisi faktual ke orang lain. Ya. Kemarin kan Bapaknya juga itu bilang di forum, wah deforestasi mengurang gitu. Ya, saya tidak tahu seperti apa ininya, tetapi maksudnya itu tidak hanya di level tinggi gitu ya, sampai level daerah, sampai level masyarakat juga kadang-kadang kan kita suka menutupi kondisi-kondisi faktual, kondisi alam. Yang lebih jeleknya lagi adalah kita suka blaming others gitu ya, kita menyalahkan orang lain. Kemarin sempat ada diskusi itu di sana, wah katanya karena hutan di Malaysia sudah habis. Kalau saya bilang gimana ceritanya hutan di Malaysia habis, Kapuas Hulu yang banjir. Terus iya karena hutannya ini. Enggak, saya bilang
kalian harus tahu batas negara itu semuanya di puncak bukit. Jadi walaupun hutan Malaysia habis, airnya tetap turun ke Malaysia, nggak mungkin turun ke Kapuas Hulu gitu. So ketinggiannya di atas gimana ceritanya sebenarnya? Ya, mungkin membayangkannya perbatasan kabupaten, Mas. Beda kalau flat gitu ya. Iya. Oke. Ya, saya kira kita tidak bermaksud untuk memperhadapkan ya antara perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan kemudian konsep-konsep yang ada di masyarakat kita, khususnya di masyarakat adat. Tapi sebetulnya yang sedang kita diskusikan ini kan sebetulnya ada loh nilai-nilai kita yang kita miliki sendiri itu yang sebetulnya bagus untuk kita ambil sebagai satu sikap yang tidak eksploitatif ya, satu pandangan hidup yang tidak eksploitatif gitu. Tidak eksploitatif itu kan universal ya. Kita juga berkenalan dengan teknologi, kita juga berkenalan dengan pengetahuan, tapi sikap hidupnya tidak eksploitatif, sikap hidupnya tidak konsumtif. Kira-kira kan itu ya konteks pembicaraan kita itu. Ya, sebenarnya ketika kita tidak bisa menampilkan bahwa kita butuh yang namanya teknologi, gitu ya. Tapi kalau dalam pemahaman saya, kalau kita tetap menselaraskan antara mempertahankan apa yang ada dengan teknologi ya, berarti harus betul-betul memastikan teknologinya yang appropriate, ya. Teknologi yang betul-betul tepat guna, yang bisa dimanfaatin gitu ya. Dan paling penting menurut saya menjadi PR bersama gitu ya, baik pemerintah maupun kita yang sok mikir ini, bagaimana masyarakat punya kedaulatan gitu ya. Karena selagi masyarakat ini, kalau salah satu contoh Mas ya menurut saya, selagi masyarakat kita masih menjadi supplier produk baku, maka kedaulatannya masih akan jauh. Selagi masyarakat kita masih berpikir bahwa makan Indomie lebih enak daripada makan ikan toman, itu maka kedaulatan kita akan kurang. Jadi memang nampaknya edukasi, interaksi antar stakeholder ini ya, terus melakukan konsolidasi yang tadi bahasanya Mas Hermas kan ini bergerilya terus untuk mengabarkan, mensiarkan bahwa norma-norma ini tuh penting untuk ditengok. Ini adalah satu pegangan juga agar alam kita ini juga tidak semakin tergerus. Kira-kira gitu Mas ya. Meskipun ya kita sama-sama tahu di situasi hari ini memelihara kewarasan saja itu satu effort yang luar biasa. Jadi beruntunglah kita yang masih terus berupaya. Ya. Oke, Mas Hermas, terima kasih banyak diskusinya sebentar, tapi ini luar biasa reflektif, banyak sekali insight-insight refleksi personal yang menarik untuk di sharing ya, dan pasti harus kita tindak lanjuti dengan diskusi-diskusi lain. Sukses terus Mas Hermas, mudah-mudahan ke depan masih bisa kita lanjutkan dan masih bersedia kita ganggu. Sehat terus, salam waras buat kita semua. Terima kasih. Thank you Mas Dana.